Shalom teman-teman, hari ini aku pengen sedikit mau bahas tentang iblis. Iblis itu adalah Lucifer. Lucifer itu adalah pemimpin malaikat yang jatuh, ya. Malaikat yang berontak, malaikat sombong yang memberontak kepada Allah, makanya dia dibuang ke bumi. Lucifer itu dia mempunyai panglima-panglimanya, ada panglimanya, ada pemerintahnya lah gitu. Pertama ada Beelzebul, kedua ada Leviathan, ketiga ada Mammon, keempat ada Belial, kelima yaitu para malaikat yang lainnya yang ikut sepertiga daripada malaikat itu ikut. Kelemahan Lucifer itu pertama rendah hati. Kita kalau rendah hati, Lucifer tidak mempunyai kerendahan hati. Lucifer itu adalah kesombongan. Kedua adalah doa pujian penyembahan kepada Allah yang benar. Lucifer itu dulu sebelum dia jatuh dalam dosa, dia adalah pemimpin pujian penyembahan. Tapi kelemahan dia di bumi adalah kita sebagai pengikut Kristus, doa pujian penyembahan kepada Allah Tritunggal. Itulah kelemahannya Lucifer. Kalau yang kedua tuh Beelzebul. Beelzebul ini penguasa roh jahat. Penguasa roh jahat itu dia bawahannya itu roh-roh pengasut, konflik, pemecah belah, dan pembawa kutuk. Jadi setiap orang yang dikuasai oleh Beelzebul itu dia suka konflik, suka pemecah belah, suka menghujat, suka mengkutuk-kutukin orang. Nah, dia tanpa disadari dia sudah dikuasai oleh Beelzebul, yaitu penguasa roh jahat. Dia kelemahannya apa? Yaitu hidup di dalam kekudusan, di dalam doa, di dalam nama Yesus Kristus. Itu kelemahannya. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Kalau ketiga itu Asmodeus, yaitu iblis, hawa nafsu, dan kecemburuan. Bawahannya apa? Yaitu roh yang menggoda, roh penggoda, berbuat dosa, seksual, dan kecemburuan. Yaitu seperti LGBT, seks bebas, pornografi, suka nonton film-film porno, yang suka selingkuh, yang suka kawin sama bocil, yang suka memperkosa, ya. Nah, seperti itulah. Itu dikuasai oleh roh jahat Asmodeus. Kelemahannya yaitu hidup di dalam kekudusan, doa dibantu dengan puasa, penguasaan diri, pengendalian diri. Itu kelemahannya. Yang keempat yaitu Leviathan, yaitu simbol kekacauan dan kesombongan. Ya, di bawahannya apa? Ya seperti roh-roh pembawa kekacauan, kebingungan, dan perselisihan. Yang suka selisih-selisih, salah paham, yang tidak bisa menahan emosi, amarah, yang suka berontak lah gitu ya. Nah, ini di bawah kuasa Leviathan. Kelemahannya apa? Yaitu kuasa darah Yesus, kuasa Tuhan. Jadi harus mengendalikan diri dan ketenangan hati, damai sejahtera, ya. Yang kelima adalah Mammon. Mammon itu adalah iblis serakah dan materialisme, matre, ya gitu. Jadi bawahannya apa? Yaitu roh-roh yang menggoda manusia dengan cinta uang, serakah, dan keinginan-keinginan duniawi, menghalalkan segala cara, meninggalkan Tuhan Yesus demi tahta, cinta, dan demi harta, ya. Korupsi, ya, mengambil, mencuri, maling. Nah, itu dikuasai oleh Mammon, cinta uang. Kelemahannya yaitu kelemahannya kita harus melawan kelemahannya itu kedermawaan. Kita harus dermawan, menolong, memberi, membagi,
pengorbanan kita buat sesama, dan fokus pada hal-hal yang kekal, yaitu hal-hal surgawi ya, bukannya hal-hal duniawi. Kalau yang keenam adalah Belial, yaitu iblis, kejahatan moral dan pemberontakan. Bawahannya itu yaitu roh-roh yang mendorong korupsi, penghinaan terhadap hukum Allah dan kemalasan, yaitu orang-orang yang suka korupsi, yang suka menghina tentang agama orang lain, menghina Alkitab orang lain, bahkan menentang hukum Allah gitu ya. Dan orang yang malas bekerja, malas segala-galanya lah gitu. Nah, itu dikuasai oleh Belial. Kelemahannya apa ya? Kelemahannya kita hidup di dalam kebenaran dan komunitas yang membangun iman. Jadi kita hidup yang benar, komunitas juga kita yang benar, jangan komunitas yang tidak benar. Itu kelemahannya untuk membentuk kita gitu. Kalau yang ketujuh, Abaddon, yaitu raja jurang maut, iblis kehancuran. Itu bawahnya apa ya? Roh penghancur yang membawa kematian dan kehancuran, yaitu roh bunuh diri, bom, begal, bacok, habis itu minum racun, bunuh diri, menyiksa diri, pokoknya yang menghancurkan lah diri dia sendiri. Kelemahannya ya berlindung kepada Tuhan, lalu doa dan mempunyai iman dan dekat kepada Yesus Kristus. Nah, demikianlah kisah iblis-iblis ya. Semuanya itu jangan sampai kita dikuasai oleh iblis, oleh roh-roh jahat. Jadi pertama kita hidup benar, hidup di dalam Kristus, jauhkan dari segala dosa, sering baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam, puasa ya. Jadi kita pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, yang di surga, jangan pikirkan perkara yang di bumi, yang di dunia, karena bumi dan dunia itu sifatnya sementara, tidak kekal. Tapi yang perkara-perkara di atas lah yang hidup, yang kekal. Ya, hanya itu yang bisa saya bagikan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.